Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi ya untuk membahas terkait dengan pembahasan sejarah pergerakan. Dan pada hari ini kita akan menyinggung sedikit terkait dengan pergerakan pemuda pada masa pergerakan. Sebetulnya pergerakan pemuda ini sudah mulai muncul sejak didirikannya organisasi Budi Utomo ya 1908 ya, karena di sana juga merupakan perkumpulan para pemuda ya, ada Sutomo, ada Suraji dan lain sebagainya ya. Namun pergerakan pemuda ini sudah sangat terlihat sekali ya, atau mulai terlihat betul itu ini ketika munculnya organisasi atau berdirinya Trikoro Dormo ya, tiga tujuan mulia. Itu tepatnya pada Maret 1915 ya. Jadi dengan munculnya organisasi Trikoro Dormo ini barulah terlihat bagaimana pergerakan pada generasi muda ketika itu ya. Kalau kita lihat misalnya Trikoro Dormo ini anggota-anggotanya ini merupakan murid sekolah menengah ya, yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur awalnya. Jadi penamaan Trikoro Dormo ini ternyata dalam perjalanannya mendapat kecurigaan atau memunculkan kecurigaan, atau bisa dikatakan ini juga pertentangan terutama dari Jawa Barat dan Madura ya, sehingga ini pula lah nanti yang membuat organisasi ini berubah nama, tidak lagi memakai Trikoro Dormo, akan tetapi dirubah ini ketika kongres pertama di Solo ya, dirubah Trikoro Dormo ini menjadi Jong Java, sehingga ini bisa nanti memberikan sinyal untuk Jawa Barat dan Madura untuk bisa bersama-sama di dalam organisasi tersebut ya. Jong Java ini dalam perjalanannya ternyata dia juga mendapat pengaruh dari Sarekat Islam ya, Sarekat Islam yang dibawa oleh Haji Agus Salim ya, dan ini hampir membuat Jong Java ini kacau ya, tapi pada akhirnya mereka bisa netral lagi ya setelah ketuanya yang berhaluan Islam tersebut keluar dari Jong Java, dia mendirikan Young Islamiyat Bond ya. Jadi kalau kita lihat ke organisasi Jong Java tadi, tujuan perkumpulan ini sebetulnya membangun persatuan Jawa Raya. Yang kedua adalah tujuannya untuk menambah pengetahuan para anggota dari organisasi itu sendiri ya. Terus ini juga bertujuan untuk menimbulkan akan cinta terhadap budaya sendiri. Jadi ada 3 poin ini sebetulnya yang merupakan tujuan dari organisasi Jong Java ini ya. Dan kalau kita berbicara masalah organisasi kepemudaan, sebetulnya tidak hanya Jong Java, tapi dengan lahirnya Trikoro Dormo yang berubah menjadi Jong Java tadi, dan ini juga memunculkan motivasi daerah-daerah lain untuk melahirkan berbagai organisasi kedaerahan ya. Ya, sebagai contoh misalnya Jong Sumatera Bon misalnya ya, yang lahir 2 Desember 1917. Di dalamnya ada Muhammad Hatta, ada M. Yamin, ada M. Tamsil misalnya, ada Bahder Johan, ada Asaad, ada Amir di sana dan lain-lain ya. Di Minahasa juga ada Jong Minahasa, di Ambon juga terdapat organisasi kepemudaan Jong Ambon misalnya, Jong Cilebes ya. Dan di Bataks pun juga ada Jong Bataks ya. Terus ada pemuda kaum Betawi, tetapi organisasi-organisasi kepemudaan lain ini dia sifatnya kecil karena memang keanggotaannya tidak terlalu banyak ya. Jadi organisasi kepemudaan ini yang sifatnya kedaerahan ini sebetulnya arah tujuannya itu sama ya, satu arah ya.
perkumpulan-perkumpulan ini di samping mengkaji masalah budaya, ya juga bagaimana perkumpulan ini sifatnya keindonesiaan, ya keindonesiaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Nanti titik akhirnya organisasi kedaerahan ini juga mereka lah yang sebagai bagian yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kita tahu bahwa di sana mewujudkan sebuah kesatuan, ya sebuah kesatuan. Baik, kita kembali ke Jong Java tadi. Dalam Kongres Jong Java yang diadakan di Solo 1926, ya, dengan suara bulat, tujuan perkumpulan ini adalah memadukan rasa, ya, persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia, ya, artinya menyatukan semua lini, ya, termasuk di daerah-daerah, ya, pemuda-pemuda yang ada di daerah, ya, terus ikut serta menebarkan dan memperkuat faham Indonesia bersatu, ya, sehingga pada tahun 1928 Jong Java ini menetapkan dirinya untuk berfungsi bagi perkumpulan pemuda lainnya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, pemuda-pemuda yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 1926, ya, di Jakarta kaum mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum telah membentuk sebuah perkumpulan juga, ya, yang diberi nama Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, ya. Dan azas dari organisasi ini adalah berjuang untuk kemerdekaan bangsa, yaitu Indonesia Raya yang merdeka. Ya, tujuannya apa? PPPI ini tujuannya adalah untuk memajukan paham persatuan bangsa, ya, terus menggerakkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan, ya, baik tadi Jong Java maupun organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, Sumatera Nenbon, Cilebes, Batak, Ambon, pemuda Betawi, ya, itu semua dirangkul dan difasilitasi, ya. Dan pada akhirnya 2 tahun kemudian sejak berdirinya PPPI ini, muncullah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Artinya organisasi ini mendapat pengakuan 1928, sehingga dia istilahnya sebagai tonggak untuk mengumpulkan semua elemen pemuda, dan mereka menyatakan di sana bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang kita kenal hari ini dengan yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini memang sebuah ikrar yang disampaikan, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh para pemuda untuk mewujudkan sebuah kesatuan baik tanah air, bangsa, ya, maupun bahasa, ya. Jadi ada yang menarik di sini sebetulnya, walaupun memang munculnya berbagai organisasi kepemudaan, tetapi ketika dilakukan ikrar ini, mereka tanggalkan baju kedaerahannya tadi. Mereka tidak lagi membawa Sumatera Nenbon, Batak, Cilebes, dan lain sebagainya, tetapi mereka di sini bersatu untuk menyatukan tekad yang bulat bahwa kita ini adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, ya. Jadi ternyata peran pemuda, ya, pemuda ini sangat besar sekali ketika masa pergerakan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, ya. Dan memang ini tidak salah pula, ya, pemuda itu harapan, ya, harapan agama, harapan bangsa, harapan negara, ya, harapan keluarga. Artinya pemuda ini memang sangat dibutuhkan untuk sebuah bangsa, tetapi yang menjadi pertanyaan, pemuda yang mana? Jadi barangkali juga kita dan saya juga berhadapan dengan generasi muda, posisikanlah diri sebagai pemuda yang bisa diharapkan tersebut, ya, seperti para pemuda-pemuda pada masa pergerakan ini, ya, walaupun memang geraknya terbatasi dengan situasi terjajah, mereka bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, ya, untuk mewujudkan Indonesia merdeka, ya. Demikianlah bahasan kita terkait dengan
pemuda daerah dan penghimpunan Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak memberikan kepuasan bagi kita semua, sehingga kita masih berusaha untuk mencari referensi-referensi untuk kita baca, untuk kita mengembangkan, untuk kita berdiskusi demi kesempurnaan. Terakhir ya, untuk kemajuan channel Kak Sim Fulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.